harus menjadi satu karena terlalu banyak kalau kita munculkan ya. Yang penting kita baca-bacakan aja, kita jawab nantinya ya, supaya tidak sulit. Ini mewakili semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita ambil yang paling atas dari ini yang bertanya. Please banget, pemikiran yang seperti ini ada apa lagi gitu. Kalau Anda bilang apakah pinjol bisa melacak nomor handphone kita, sejauh nomor handphone Anda gunakan masih dengan yang sama, mereka bisa tahu ya. Apakah si pinjol bisa melacak keberadaan kita ya? Kalau dia bisa terhubung dengan akses kontak Anda, orang kontak Anda yang memberitahu di mana keberadaan Anda ya. Jadi bukan berarti pinjol itu bisa mengakses satelit yang ada di atas itu untuk hanya menemukan Anda yang telat bayar pinjol. Ya, jadi ini terlalu jauh, terlalu melampaui, kapasitas pemikiran Anda itu terlalu melampaui sehingga sangat sulit Anda untuk mundur buat ke depannya. Ya, ini hanya ini ada lagi dari TA Solusi Hutang. Assalamualaikum Bang, perkenalkan nama saya. Saya memiliki banyak tagihan kartu kredit, KTA dan pinjol. Saya ingin bertanya, apakah saya bisa dibawa ke jalur pidana apabila mengabaikan telepon dari Desk Collection kartu kredit dan KTA? Oke. Ya, kita jawab dulu. Kalau hanya sebatas mengabaikan telepon, tidak ada hubungan ke ranah pidana. Ya, kecuali Anda memalsukan data-data Anda. Contoh, KTP Anda yang semulanya namanya M, Anda ganti dengan F misalnya gitu. Ya, alamat Anda yang semulanya gini Anda edit pakai Photoshop ini. Itu memang tipu daya muslihat ya. Tapi kalau hanya sebatas mengabaikan telepon dari kolektor, mau itu dari kartu kredit dan KTA yang lainnya, itu nggak ada hubungan ke ranah pidana. Segala hutang piutang itu diatur dalam tata hukum perdata ya. Anda tidak mampu mengangkat telepon, tidak mau mengangkat telepon, pasti Anda mempunyai alasan sendiri. Paling sering alasan orang-orang kenapa dia malas berkomunikasi dengan debt collector, tidak adanya pengertian dan toleransi ketika orang-orang menyampaikan keluh kesahnya kenapa dia belum bisa melakukan pembayaran. Ya, sehingga membuat orang-orang malas dalam berkomunikasi dengan debt collector karena debt collector tidak mau tahu dan tidak peduli dengan alasan apapun yang dimunculkan oleh si debetur galbay tadi. Ya, itulah melakukan penyebabnya Anda mengabaikan telepon dari debt collector. Pertama, tidak ada toleransi dari debt collector. Habis itu pembicaraannya yang menyakitkan hati. Belum lagi tekanan-tekanan secara fisik maupun verbal. Ya, jadi jangan memikir yang aneh-aneh lagi sampai harus dipidana, sampai harus dipenjara, sampai harus didatangi dengan polisi. Nggak ada. Ya, tapi alangkah baiknya nih saya sampaikan juga, karena ini ada urusannya dengan kartu kredit, coba Anda datangi bank yang bersangkutan. Dan saat ini untuk restrukturisasi itu sedang diperpanjang. Anda minta dulu keringanannya ya, diperpanjang. Tapi Anda harus paham dulu nih mekanismenya. Karena banyak juga seperti di 2020-2021 restrukturisasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kebanyakan itu hanyalah jebakan semata. Orang-orang tetap melakukan pembayaran, memang jauh dari ansuran mereka, tapi uang yang mereka bayarkan ini tidak terhitung ke dalam ansuran mereka. Ini yang menjadi jebakan. Jadi pahami dulu mekanismenya ketika Anda meminta keringanan dan perpanjangan waktu. Ya. Habis itu bagaimana cara negosiasi dengan pihak bank agar bisa bayar pokoknya saja pada kartu kredit dan KTA? Oke. Untuk kartu kredit ataupun KTA ya, biasanya dari pihak bank-bank yang bersangkutan dia mempunyai program-program khusus
untuk para nasabah yang memang mengalami macet atau telat bayar yang cukup lama. Nanti mereka akan mengadakan yang namanya Pelsus, pelunasan khusus. Pelunasan khusus ini berbagai macam versi. Ada yang dikenakan bunga sedikit, ada yang tidak dikenakan bunga sama sekali, hanya pembayaran pokok utang saja. Coba datangi bank yang bersangkutan, apalagi Anda sejenis kartu kredit. Coba datangi bank yang bersangkutan, habis itu coba minta jalur untuk negosiasinya atau minta ajukan permohonan ketidakmampuan Anda. Ya, dan saya sampaikan juga kalau untuk kartu kredit ini ada salah satu rekan saya yang juga lebih detail dan lebih memahami karena beliau dari awal memang kartu kredit juga. Anda boleh scroll itu di channel Roy Sakti. Ya. Habis itu dan KTA ini kan bermacam-macam juga ya, kartu kredit juga masuk KTA, pinjol juga masuk KTA. Kalau untuk negosiasi di pinjol ini tidak bisa tuntas dalam satu kali dan kita harus berulang-ulang kali. Ya, negosiasi di pinjol ini tidak sama dengan negosiasi di bank-bank lokal. Kalau bank-bank lokal kita berhadapan langsung dengan kacapnya atau kepala unitnya dan sebagainya, dan kita di situ bisa membangun kesepakatan. Tapi kalau untuk dipinjol tidak, kita hanya via suara. Dan begitu ke negosiasi kita ini diterima, kita harus antisipasi dulu. Antisipasi ini karena sudah banyak modus-modus penipuan selama ini. Ya, jadi jangan ketika negosiasi kita di ACC, kita langsung melakukan pembayaran. Setelah kita lakukan pembayaran, nanti tidak berkurang di aplikasi. Korbannya sudah banyak. Jadi ketika Anda melakukan negosiasi di pinjol, mereka menyetujui negosiasi Anda untuk pembayaran secara pokok, alangkah baiknya bangun kesepakatan yang lebih jelas dan lebih mendasar. Soalnya ini menyangkut soal keuangan. Ya, soal uang yang kita berikan. Takutnya uang ini kalau sudah lepas dari tangan, kebanyakan menjadi lawan, bukan menjadi kawan. Ya, jadi sebelum uang kita terlepas dari tangan kita yang tujuannya untuk menyelesaikan utang kita, jangan sampai nanti menjadi lawan dan malah menambah beban dalam diri kita. Ya, bangun kesepakatan yang lebih jelas. Kondisi KTA baru berjalan 2 kali ansuran untuk KTA DBS dan 4 kali ansuran untuk KTA CTBC. Terima kasih Bang, mudah-mudahan Abang dan keluarga selalu diberikan kesehatan, amin. Oke, jadi kalau untuk itu yang paling tepatnya ya, kalau untuk soal kartu kredit nanti bisa sampaikan ke Koro Sakti ya. Di situ beliau lebih memahami dan nanti Anda bisa sampaikan aja, saya dari Solusi Utang, saya pengen disuruh oleh Medi Broni untuk konsultasi atau gimana, silahkan Anda ikuti prosedurnya aja dan beliau lebih memahami di situ. Ya. Ini untuk yang gagal di kartu kredit dan KTA. Sebenarnya kartu kredit, KTA, pinjol itu nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Hampir berkaitan aja gitu loh. Cuman bedanya kartu kredit banknya lebih jelas. Pinjol kita nggak tahu nih kantor-kantornya di mana. Apalagi kalau kita yang di daerah sulit banget menemukan kantor-kantor pinjol gitu loh. Ya, tapi kalau kartu kredit ya tergantung kartu kreditnya dari bank mana. Ya pasti umumnya se-Indonesia pasti ada. Ya, dan untuk negosiasinya pun ya mungkin lebih jelas dan lebih detail lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir ya di channel Solusi Utang MB. Dan hari ini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol. Kebetulan nih Solusi Utang sudah difasilitasi oleh YouTube, di mana kita ada grup WhatsApp. Jadi teman-teman semua itu tinggal bergabung aja, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di deskripsi. Di situ nanti teman-teman bisa berkonsultasi, berbagi misalnya karena ada kebuntuan, kepanikan akibat kita gagal bayar ya. Jadi saya tunggu buat teman-teman semuanya, daripada kepanikan terus terjadi, kesetresan terus terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya grup WhatsApp ini mengurangi sedikit beban teman-teman semuanya ya. Jadi saya tunggu teman-teman semua.